Shalom teman-teman, di Ngebum kali ini kita akan membahas tentang God's test atau pencobaan dari Allah. Ini kita mau sama-sama membaca dalam Hakim-Hakim 3 ayat 1 dan 2. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Nah, dalam ayat ini, dalam kitab ini kita bercerita tentang kisahnya bangsa Israel, di mana bangsa Israel ini adalah generasi setelah Yosua yang belum mengenal perang Kanaan. Ini berarti apabila mereka tidak menghadapi perang, mereka itu tidak terlatih, ya kan ya? Karena nggak pernah nih yang namanya perang menghadapi suatu konflik ya, mereka dianggap tidak terlatih, belum terlatih. Jangan-jangan ini ya, jangan-jangan mereka tidak sanggup menghadapi musuh yang bisa saja mungkin menyerang mereka kapanpun. Dan nantinya sebaliknya, mereka malah kompromi dan hidup menurut cara mereka yang jahat di mana Tuhan. Nah, karena yaitu tadi, karena tidak terlatih. Sehingga Tuhan mengizinkan membiarkan hidup kelima raja kota, orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon dari Gunung Baal Herman sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Nah, di sini Tuhan membiarkan raja-raja tersebut menduduki kediaman bangsa Israel. Terus apa sih sebenarnya maksud Tuhan? Kok bisa gitu ya mengizinkan sesuatu yang mungkin mereka nggak sangka-sangka itu akan terjadi? Apa sebenarnya maksud Tuhan untuk bangsa Israel ini? Ternyata tujuan Tuhan mencoba ini adalah Tuhan ini ingin melatih untuk bangsa Israel ini bisa berperang dan mencoba bangsa Israel ini karena Tuhan ingin memiliki umat yang tangguh dan sungguh-sungguh bergantung kepadanya dan berharap hanya pada Tuhan saja apapun tantangannya. Nah, di sini Tuhan tuh mau ini kira-kira bangsa Israel Tuhan coba ini apakah mendengar atau tidak ya? Apakah dia akan menuruti perintahku gitu ya? Kata Tuhan itu seperti itu. Apakah bangsa Israel ini akan taat, akan tunduk gitu ya? Nah, oleh sebab itu Tuhan dengan perantaraan 5 raja-raja itu ingin mengetahui apakah benar nih orang Israel mendengarkan atau bahkan atau malah nggak mendengarkan perintah Tuhan yang dinyatakan melalui nenek moyang mereka dan dengan perantaraan Musa. Nah, kalau kita baca lebih lanjut, kita bisa lihat bahwa hasilnya ternyata bangsa Israel ini nggak lolos ujian. Sayang sekali ya teman-teman ya, bangsa Israel ini didapati tidak taat terhadap perintah Tuhan. Mereka membiarkan raja-raja tersebut hidup, bahkan mereka mengambil keputusan-keputusan yang kurang tepat, seperti menikahi perempuan-perempuan di sana untuk dikawini, dan itu adalah kekejian bagi Tuhan. Kalau bangsa Israel aja Tuhan uji, Tuhan tes, apakah ini bangsa Israel taat tidak itu ya. Apalagi kita juga seringkali menghadapi adanya cobaan, adanya tantangan yang seakan membuat kita tuh kesulitan. Tetapi justru itu teman-teman, Tuhan itu mau mengetes kita. Tuhan mau tahu apakah kita ini mau tetap taat sekalipun kita menghadapi cobaan. Apakah kita mau tetap mendengarkan suara Tuhan di tengah dunia yang semakin jahat ini. Sebab kita ini dibiarkan hidup di dunia yang penuh dengan dosa dan segala perkara duniawi, hawa nafsu, dan lain-lain. Tetapi bersediakah kita tetap memilih percaya dan taat kepada Tuhan lebih dari yang lain di dunia ini? Nah, oleh penebusan Yesus dan karya Roh Kudus, maka kita dimampukan menang atas pencobaan dan beroleh perkenanan Tuhan. Harusnya ini yang jadi landasan kita untuk menghadapi segala cobaan. Harusnya kita sadar
aku ini umat pemenang, aku ini umat pilihan Tuhan. Dan seharusnya melalui cobaan ini aku harus menang. Nah, harus menang melawan cobaan-cobaan yang ada dengan terus taat sama kehendak Tuhan. Itu yang harusnya jadi gaya hidupnya anak Tuhan. Bila hari ini teman-teman semua menghadapi tantangan, godaan, masalah, ataupun perkara-perkara yang mungkin menyulitkan bagi teman-teman semua, jangan sedih teman-teman. Kita semua pasti punya masalahnya masing-masing. Tapi bukan berarti Tuhan gak sayang sama kalian. Justru dari adanya pencobaan yang kalian alami ini, Tuhan mau untuk membentuk kita, Tuhan mau menguji kita, apakah kita ini taat sama Tuhan. Dan anggaplah ini itu cara Tuhan untuk melatih kita berperang, seperti bangsa Israel tadi. Coba kalian bayangin, kalau bangsa Israel tadi nggak dilatih dengan adanya cobaan-cobaan seperti itu, mungkin saja bangsa Israel ini akan terus tidak terlatih. Sekalipun memang bangsa Israel ini gagal ya teman-teman. Tapi dari sini, setidaknya bangsa Israel bisa belajar dari kesalahannya. Nah ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Sekalipun kita gagal saat menghadapi cobaan tersebut, tapi tetaplah ingat bahwa Tuhan akan terus memampukan kita untuk menang. Nah itu karena kita itu memiliki jaminan kemenangan. Dan ingat, dalam Yesus pastinya kita beroleh jaminan kemenangan itu tadi. Nah, it's time to change your mind di Ngebum kali ini. Ayo teman-teman, kita nggak usah khawatir lagi kalau kita sedang menghadapi pencobaan. Justru teman-teman, kita bersyukur dan milikilah respon yang benar untuk mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan juga memampukan kita untuk menurut dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, serta agar kita dapat mengejar perkenanannya. Dari itulah kita akan semakin dimampukan untuk bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Sampai jumpa teman-teman di Ngebum selanjutnya. God bless you. Terus tonton video Ngebum dan bagikan kepada teman-teman yang lain juga subscribe channel YouTube dari Diaspora Generation juga Pemuritan.